Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail inna iddatash shuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Wa qala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, menghadirkan kita di atas dunia ini dengan segala kesempurnaan dan fasilitas yang Allah tundukkan untuk kita dengan tujuan agar mampu kita manfaatkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka memakmurkan bumi ini dengan kalimat tauhid, dengan wahyu Allah, dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sebagai hambanya mampu meraih apa yang diinginkan, diharapkan oleh Allah dan juga Rasul-Nya, agar kita bahagia, sejahtera, dan selamat di dunia dan akhirat. Maka dari itu, syukur adalah suatu hal yang niscaya selalu kita tunjukkan, baik dengan hati kita ataupun dengan fikir kita, dan juga dengan aktivitas anggota tubuh kita. Sehingga dengan itu kita bisa meraih ridha Allah, keberkahannya, rahmatnya, dan juga tentunya syurga Allah nanti di yaumil akhir insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul terbaik, kekasih Allah dan juga kasih kita semuanya. Beliau telah mencontohkan bagaimana menjalani tugas sebagai hamba Allah, tugas sebagai pemimpin, tugas sebagai nabi, tugas sebagai bagian dari anggota keluarga, dan juga tugas sebagai bagian dari entitas masyarakat. Dan semuanya beliau tunjukkan keberhasilan yang luar biasa. Dan itulah makna dari apa yang Allah sampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang menginginkan Allah, ridha Allah dan surga Allah dan hari akhir yang bahagia, maka terdapat pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang terbaik dalam seluruh aspek kehidupan beliau, yang tentunya bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita yang nyata. Terutama kita tentunya telah mendeklar diri kita sebagai muslim, sebagai mukmin, yang insya Allah juga mencontoh salam dalam aspek aktivitas keseharian kita yang selalu orientasinya adalah kejayaan Islam, orientasinya adalah keselamatan kita dunia dan akhirat, orientasinya adalah bagaimana keadilan Islam tersebar di muka bumi ini, dan insya Allah kita semuanya mendapatkan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, para pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini
kita telah memasuki bulan yang mulia, bulan Rajab. Tentunya para khutbah, para da'i, para ustadz, para muallim tidak luput dari memasukkan materi tentang Rajab ini di dalam khutbah dan ceramah-ceramah mereka, dan juga dari bacaan-bacaan kita ataupun video-video yang kita saksikan. Ini menunjukkan bahwa keagungan waktu-waktu tertentu yang Allah pilih untuk kita manfaatkan sebagai media atau sarana bagi kita untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan dedikasi kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam proses perjuangan dakwah beliau yang tentunya cita-citanya adalah mengubah masyarakat dari tidak bertauhid atau musyrik menjadi bertauhid, mengesahkan Allah semata. Dari yang jauh dari keadilan dan kedamaian, kebaikan Islam menjadi masyarakat yang diliputi oleh keadilan Islam, nikmatnya Islam, dan berkahnya Islam. Dan dari masyarakat yang tidak berorientasi kepada akhirat, yang tidak kenal dengan hari pembalasan, kepada masyarakat yang memahami, mengenali, dan menyadari betul betapa pentingnya untuk mengubah arah orientasi hidup, tidak semata-mata untuk mencari dunia, tetapi bagaimana arah hidup kita adalah kepada akhirat, mencapai keselamatan kehidupan di akhirat. Tentunya diawali dengan kesuksesan-kesuksesan di atas dunia ini sesuai dengan petunjuk dan arahan Allah dan Rasulnya. Dalam perjuangan Rasulullah SAW itu, beliau ingin bagaimana manusia berubah dari kondisi yang kurang baik, kurang menguntungkan, kurang menjanjikan, kepada kondisi yang lebih baik melalui media Islam dan petunjuk Allah yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang tercantum di dalam Al-Quran dan juga sunnah beliau. Tentu dalam melakukan upaya-upaya perbaikan dan perubahan itu, Rasulullah mengalami begitu banyak tantangan dan cobaan, mengalami begitu banyak cacian, tipu daya, dan berbagai cemoohan-cemoohan, dan bahkan permusuhan, sehingga terjadinya konflik-konflik. Dari konflik yang skalanya kecil sampai kepada konflik yang besar. Maka fase dakwah Rasulullah SAW di awal beliau berdakwah di Mekah, fase Mekah yang kita kenal. Banyak di antara para sahabat yang mengalami penindasan-penindasan. Bahkan Rasulullah SAW diintimidasi, diancam bunuh, bahkan percobaan pembunuhan dilakukan. Banyak dari antara sahabat yang juga syahid di periode Mekah. Memaksa Rasulullah SAW para sahabat untuk melakukan hijrah. Hijrah para sahabat ke Habasyah misalnya. Kemudian hijrah ke Taif di periode Mekah. Lalu yang terakhir adalah hijrah ke Madinah. Semua itu dilalui dalam rangka untuk menjaga konsistensi beliau di dalam dakwah. Bukan berarti godaan-godaan dakwah itu hal-hal yang menyulitkan saja. Banyak juga godaan-godaan yang menyenangkan. Contohnya Rasulullah SAW diumbar janji-janji oleh para pemuka Quraisy untuk dijadikan sebagai pemimpin mereka,
diberikan harta yang berlimpah ruah, diberi pasangan yang cantik, ya, diberi, dan begitu banyak janji-janji. Ya. Dan janji-janji itu bagi Rasul sama sekali tidak memiliki harga apa-apa dibandingkan dengan konsistensi beliau, cita-cita dakwah beliau agar Islam ini masuk ke setiap relung hati dan jiwa umat manusia. Karena dalam pikiran Rasulullah SAW adalah bagaimana umatnya mendapatkan ya kebahagiaan bersama Islam dan meraih keselamatan bersama Islam dan di dunia dan di akhirat. Ada hal yang menarik dikala beliau hijrah atau berdakwah ke Taif. Dikala begitu banyak tantangan dan cobaan, hinaan di Mekah. Beliau datang ke Taif, berjalan kaki pulang pergi bersama Zaid bin Harisah, sosok yang selalu setia bersama beliau. 10 hari sekitar dalam sejarah itu beliau berdakwah ke pemuka, ke orang biasa, penduduk Taif. Tidak ada satupun yang beriman. Bahkan diakhiri dengan penolakan dan pengusiran. Dan beliau dilempari sampai mengenai tubuh beliau dan berdarah, dan begitulah sejarahnya. Bagi orang biasa yang mengalami cobaan-cobaan dakwah seperti itu akan menyebabkan atau mengakibatkan mungkin tindakan yang negatif. Dan betul ketika itu Rasulullah SAW menunjukkan sikap kenabian beliau. Ketika ditawarkan oleh Jibril untuk memberikan pelajaran atau bahkan mengazab penduduk Taif yang beraninya mengusir Nabi Allah, orang yang ingin menyelamatkan mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya mereka adalah kaumku. Dan mereka tidak tahu, belum tahu hakikat kebenaran ini. Saya berdoa dan berharap mudah-mudahan Allah memberikan ya atau mendatangkan hidayah kepada mereka dan kepada anak cucu mereka, sehingga nanti di sini lahir orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang membela dakwah ini, orang-orang yang membela agama ini. Dan alhamdulillah nubuat Rasulullah SAW itu terjadi, terrealisasi. Yang menarik ketika Rasulullah memutuskan untuk kembali ke Mekah, Zaid bin Harisah bertanya, "Ya Rasulullah SAW, apakah betul engkau akan kembali ke Mekah? Sedangkan engkau telah diusir, dihina, dicaci, diancam bunuh dan seterusnya, diintimidasi, dan kita semuanya para sahabat juga demikian." Kata Rasulullah SAW, "Wahai Zaid, sungguhnya setiap permasalahan, tantangan, cobaan yang kamu hadapi di dalam kehidupan ini, Allah lah yang akan menyelesaikannya. Allah yang akan menyelesaikan urusan kita. Yang penting adalah bagaimana kita bertawakal kepada Allah, bagaimana kita on the track, berjalan di dalam garis rel yang lurus, ya. Tidak tergoda oleh hal-hal yang sifatnya sampingan di dalam kehidupan ini, dunia ini. Orang yang tidak memahami orientasi, orang yang tidak memahami tujuan hidup, mereka pasti mencari hal-hal yang dapat memuaskan hawa nafsu mereka. Ada hal yang menarik, ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap Rasulullah Muhammad SAW dan cintanya beliau kepada agama ini, cintanya beliau kepada umat ini, komitmennya beliau dalam dakwah ini. Ketika terjadi fase yang namanya fatratul wahyi, ya, itu fase-fase yang tidak jauh dari masa-masa hijrah Taif, ya. Dan juga bertepatan juga dengan bulan ini, ya, bulan Rajab. Tidak jauh juga dengan peristiwa terjadinya Isra dan Mi'raj.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya Abu Talib dan wafatnya Khadijah, dan beliau semakin mengalami banyak tekanan dan hinaan dari para musuh. Orang yang menginginkan gagalnya dakwah Rasulullah SAW, gagalnya Islam. Dan itu datangnya dari orang-orang terdekat beliau malah. Orang-orang yang punya hubungan darah dengan beliau. Orang yang punya sejarah interaksi dengan beliau di masa beliau kecil dan remaja. Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Utbah bin Mu'id. Begitu banyak tokoh-tokoh yang seharusnya membela beliau, tapi semakin beliau tidak memiliki pegangan, tidak memiliki sandaran, sosok-sosok yang membela beliau seperti Abu Talib. Ketika itu semakin mereka menunjukkan permusuhan-permusuhan pada Rasulullah Muhammad SAW. Tiba dalam beberapa riwayat itu disebutkan bahkan Rasulullah SAW sampai ke kondisi yang sangat tertekan. Bahkan beliau terjatuh sakit. Bahkan ada yang menyebutkan salah satu sebab fatrah wahyu itu, terputusnya wahyu itu, karena beliau ketika itu sedang tekanan jiwanya sungguh berat. Sehingga diberi keringanan ibaratnya, Allah alam. Ya. Namun bagi Rasulullah SAW, beliau melihat itu suatu yang mungkin ada hal lain. Ya. Dan memang berbeda pendapat di antara sejarah berapa fase lamanya terputusnya wahyu ketika itu. Ada yang mengatakan 11 hari, 12 hari, ya, 15 hari, bahkan ada yang puluhan hari dan seterusnya. Lalu apa yang terjadi? Munculnya peristiwa yang semakin menekan Rasulullah SAW. Karena beliau tidak muncul lagi, ya, datang berdakwah dan menyampaikan ayat-ayat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, datang orang-orang menghina dan mengejek Rasulullah SAW. Ada seorang perempuan datang menghina Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, itu setan-setanmu yang datang selama ini," katanya, "yang mempengaruhimu, yang menyesatkanmu, sekarang kok udah berhenti. Mungkin setan-setanmu itu sudah meninggalkanmu." Qila, dalam riwayat itu disebutkan yang datang itu adalah perempuan Ummu Jamilah, yaitu istri paman beliau, istri Abu Lahab, Ummu Jamil. Nah, apakah Rasulullah SAW gentar dengan itu? Tentu muncul rasa-rasa yang kurang nyaman dalam jiwa Rasulullah SAW. Tapi itulah, Rasulullah SAW sedang ditempa, sedang diuji, sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tetap di dalam pendirian beliau dalam berdakwah dan meyakini bahwasanya pertolongan Allah pasti akan datang. Keputusan Allah itulah yang terbaik. Yang menarik lagi adalah peristiwa ini semakin menunjukkan bahwa wahyu yang datang itu adalah semuanya merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bukan keinginan Muhammad. Bukan atas dasar kemauan Muhammad. Ya. Tapi Muhammad sebagai Rasul Allah, sebagai utusan Allah, ya, menjalani proses-proses atau fase-fase dakwah yang beliau lakoni itu sesuai dengan arahan dan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kapan wahyu akan turun? Kapan wahyu berhenti? Kapan memulai dakwah sirriyah? Kapan memulai dakwah jahriyah?
kapan berhijrah. Dan Rasulullah SAW bertindak dan menyampaikan suatu ajaran keislaman itu semuanya berdasarkan dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena Rasulullah SAW tidaklah menyampaikan sesuatu, mengucapkan sesuatu terkait dengan perkara agama ini kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberi hadiah kepada Rasulullah SAW. Turunnya surat Ad-Duha. Ya, surat Ad-Duha. Dan setelahnya surat Al-Mudaththir. Insyirah. Setelah itu surat Insyirah. Dan dalam beberapa riwayat itu menyebutkan Rasulullah SAW, saking girangnya Rasulullah SAW, gembiranya Rasulullah SAW, beliau bertakbir ketika turunnya surah Ad-Duha. Wad-duha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wad-duha. Wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha. Seakan-akan Allah ingin menampakkan kepada Rasulullah SAW, ya, setelah masa gelap, setelah masa sulit, setelah masa banyaknya cobaan-cobaan dan ujian-ujian saat ini, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan inspirasi, motivasi kepada Rasulullah Muhammad SAW, dorongan agar menatap, ya, hari ini dan masa depan dengan riang gembira, dengan cerah, dengan semangat, dengan optimisme. Karena waktu duha menunjukkan masa yang, ya, waktu yang indah, ya. Setelah berlalunya malam dan berlalunya waktu dinginnya pagi, terbitnya matahari, cerah, menunjukkan kegembiraan, menunjukkan semangat, menunjukkan optimisme. Burung-burung berkicau, tanaman-tanaman mendapatkan nikmat sinaran matahari, dan seluruh makhluk mendapatkan nikmat sinaran matahari. Melambangkan kedamaian, melambangkan semangat, optimisme. Allah ingin menyampaikan pesan kepada Rasulullah SAW, "Wadduha wal-laili idza saja." Masa kelam itu akan berlalu. Masa sulit itu akan sirna. Karena optimisme kita, karena tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena harapan itu datangnya bersama pertolongan Allah. Ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu datang. Bahkan ada kesimpulan yang menarik, ya, yang menggembirakan bagi orang-orang yang terzalimi itu. Inna zulma idza stadda zulm. Ketika kezaliman itu atau kesusahan, kesulitan, masalah itu sampai kepada puncaknya, ketahuilah di saat itu al-faraj atau al-insyirah, ya, atau kelapangan, penyelesaian dari masalah-masalah itu akan datang. Dan itulah yang dialami oleh para anbiya wa rusul sebelumnya. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika puncaknya beliau mengalami tantangan-tantangan dakwah. Bagaimana Nabi Musa puncaknya beliau dikejar dan diintimidasi oleh Firaun. Nabi Yusuf ketika puncaknya beliau menghadapi kesulitan hidup. Di saat itu, ketika masalah itu sedang naik, sedang meninggi, ketahuilah di saat itu Allah insya Allah akan memberikan, ya, jalan keluar terbaik. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apapun masalah yang dialami oleh Rasulullah SAW, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tadi kepada Zaid bin Harithah. Jangan takut, jangan ragu dengan masalah yang Allah beri. Karena sungguhnya ujian-ujian yang Allah beri itu adalah untuk menempah kita. Agar kita semakin yakin bahwasanya kekuatan itu datangnya dari Allah. Agar kita sebagai hamba Allah, sebagai da'i di jalan Allah, tahu bahwa apa yang kita lakukan ini bukan atas kekuatan kita, tapi atas keinginan Allah dan pertolongan Allah semata. Kita sedang menjalankan proyek Allah.
proyek perubahan yang sedang kita usung sekarang misalnya. Ini adalah suatu proyek yang jika kita tawakal kita penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kita berupaya dengan maksimal, apapun tekanan dan masalah, ujian, cobaan akan kita lalui. Apapun hasilnya, itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kapan hambanya akan mengalami ujian-ujian, coba-cobaan berat, kapan hambanya akan mengalami kemenangan, Allah lah yang menentukan. Tugas kita adalah memenuhi syarat-syaratnya, melengkapi syarat-syaratnya, melakukan tugas-tugas yang diembankan kepada kita, menjalankan peran-peran yang diberikan kepada kita. Wal-laili idza saja. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam jawab qasamnya, jawab sumpah itu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sungguhnya Allah tidak meninggalkanmu Muhammad. Seperti tuduhan orang-orang itu. Ini cobaan, ini ujian. Ini tantangan. Ini tempahan. Ini takdib dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyampaikan, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah memberi pengajaran kepadaku, pelajaran kepadaku dengan cara yang terbaik, sehingga aku muncul, hadir menjadi sosok yang insya Allah sesuai dengan keinginan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Menjadi sosok yang beradab, yang berakhlak mulia, sosok yang komitmen, sosok yang tawakal, sosok yang memberikan contoh yang terbaik kepada umatnya. Ma wadda'aka rabbuka ma qala. Allah begitu sayang kepadamu Muhammad. Allah begitu sayang kepadamu wahai Rasul, wahai kasih Allah Subhanahu wa taala. Ini persiapan untuk menghadapi fase yang lebih rumit lagi, fase yang lebih berat lagi, fase yang tantangannya lebih luas lagi. Sekarang kamu berdakwah di sekitar Mekah. Sekarang kita, ruang lingkup dakwah kita mungkin kecil. Nanti insya Allah dengan semangat yang terus kita kobarkan, dengan komitmen yang terus kita tunjukkan, insya Allah Allah akan membuka ruang-ruang itu, akan memberikan jalan-jalan yang terbaik dalam kesuksesan. Seperti dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan ketahuilah, orientasi hidup kita adalah walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik dari dunia ini. Kesenangan duniawi, harta, jabatan, janji-janji, iming-iming dan lain sebagainya yang kita terima, yang kita dapatkan di dunia ini, ketahuilah, semua itu hanya semu belaka. Kalau tidak kita kaitkan apa yang kita raih, apa yang kita capai, apa yang kita cari di dunia ini dengan akhirat kita, maka kita mendapatkan zong. Nol. Tidak mendapatkan apa-apa. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Di antara manusia ada yang bercita-cita, memohon kepada Allah, meminta dan bergerak, berjuang hanya untuk dunianya. Mereka tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara manusia ada yang berjuang, memohon, meminta, berdedikasi untuk dunianya dan juga untuk akhiratnya. Bahagia di dunia, baik di dunia, dan bahagia di akhirat, baik di akhirat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Ini walal akhiratu khairul laka minad dunya minal ula. Walaupun ula ini, dunia ini hadir sekarang, kita berada di alam dunia ini, bukan berarti tidak ada alam lain. Ada alam lain yang lebih abadi, yang lebih kekal, yang lebih menjanjikan seperti apa yang Allah sampaikan kepada kita. Dan Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya, memberi kabar gembira kepada umatnya yang sedang ditindas, yang sedang diuji dengan berbagai cobaan-cobaan itu. Tenanglah, Allah tidak akan meninggalkan kita. Akhirat lebih baik bagi kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka min ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberi jatahmu, Allah akan memberi balasan bagimu, Allah akan memberi ganjaran kepadamu, Allah akan memberi rahmatnya, keberkahannya, ridhanya, surganya. Ini yang kita harapkan. Sebagai mukmin, sebagai muslim, selayaknya kita tentunya memiliki cita-cita terbaik, cita-cita tertinggi
bagaimana kita meninggalkan dunia ini dalam kondisi iman kita full, amal kita full, ya, amal baik kita, dan dosa kita telah terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dinamakan husnul khatimah. Dan cita-cita tertinggi kita di akhirat nanti mendapatkan surga dan ridha Allah. Allahu akbar. Harus dipasang selalu dalam jiwa kita, dalam pikiran kita, supaya amal kita, kerja-kerja kita, dedikasi kita di dunia ini tidak melenceng. Ya, kalau kita tidak pasang itu, seringkali manusia tertipu dengan kesemuan, tertipu dengan jabatan yang Masya Allah tidak ada, tertipu dengan dunia yang, dengan uang yang sedikit, dengan pujian-pujian yang sementara. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kamu akan ridha dengan apa yang Allah beri itu. Ya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wajadaka dhallan fahada. Wajadaka 'ailan fa'aghna. Dulu kondisi kita tentunya sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik. Rasulullah SAW terlahir dalam kondisi yatim, dalam kondisi ekonomi yang tidak terlalu baik, dalam kondisi sosial yang tidak terlalu baik, dan beliau, masyarakatnya dalam kondisi belum berislam, dan Allah turunkan wahyu. Allah jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Allah ganti segala kesusahan itu dengan kebaikan yang luar biasa atas nama Islam. Wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kebaikan-kebaikan Allah itu dalam rangka memberi pelajaran pengajaran kepada kita agar kita juga menunjukkan kebaikan yang sama. Kebaikan yang dicontohkan oleh Allah, ya, di dalam nikmat-nikmat yang kita terima itu. Ya, kita bisa bernafas, kita bisa makan, kita diberi rumah, kita mendapatkan harta, kita mendapatkan jabatan, kita mendapatkan penghargaan, kita mendapatkan penghormatan. Kita tunjukkan itu kepada umat, kepada masyarakat, kepada orang lain. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hadiah yang Allah berikan kepada Muhammad berupa agama Islam ini, beliau tunjukkan dengan dakwah yang komitmen, dakwah yang penuh dengan optimisme sampai kepada kejayaan Islam ini. Sampai akhir hayat beliau, apa yang beliau pikirkan, apa yang beliau ucapkan, ummati ummati. Bagaimana umat ini meraih hidayah yang begitu indah ini. Maka fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat ini sampaikan, ungkapkan, ucapkan. Hadis bin ni'mah. Tahadus bin ni'mah itu ada sunnah. Ada anjuran dari Allah dan Rasul. Tapi berrahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah. Bulan ini bulan Rajab. Bulan perjuangan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberi hadiah kepada Rasulullah SAW. Terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terjadinya peristiwa besar dalam sejarah Islam. Apa? Menangnya Salahuddin Al-Ayyubi di saat beliau berjuang berjihad dalam pertempuran yang berulang-ulang melawan Salibis, ya, merebut kembali Al-Aqsa. Ini momentumnya sekarang. Peristiwa Tufanul Aqsa yang diinisiasi oleh teman-teman kita Hamas dan teman-teman di jihad Islami di Gaza sana telah memberi contoh tentang keteguhan, tentang komitmen, tentang beraninya berkorban, tentang ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikitnya resource, sedikitnya ya resources yang kita miliki, sedikitnya kecilnya kemampuan dalam pandangan manusia. Tapi dengan izin Allah semua itu bisa terjadi. Dibalikkan kondisi itu. Sekarang walaupun
apa yang menimpa saudara Gaza kita sekarang ini, ya, yang syahid 23.000 lebih, dan sebagian besarnya adalah wanita dan anak-anak. Yang luka parah dan ringan lebih dari 60.000. 70% dari bangunan di Gaza lebih, dan 70% hancur rata. Sementara umat Islam masih disibukkan dengan berbagai hingar-bingar kehidupan dunia ini, ya. Perjuangan tidak fokus. Walaupun alhamdulillah kita insya Allah termasuk, walaupun belum seberapa dibandingkan perjuangan mereka, tapi alhamdulillah ihtimam kita tetap ada. Kita melakukan tuntutan-tuntutan demonstrasi ke kedutaan Amerika misalnya. Kita mengungkapkan tuntutan-tuntutan kita melalui media massa, media sosial, ya. Mengajak saudara kita untuk menyumbang dan berinfak untuk saudara kita di sana, memberi bantuan kepada mereka. Ya. Dalam tatanan negara tentunya kita ingin lebih lagi, ya. Seperti yang dilakukan oleh saudara kita, harusnya Indonesia melakukan itu. Seperti saudara kita di Afrika Selatan, ya. Berapa hari yang lalu mereka membawa isu genosid itu ke Mahkamah Internasional. Ya. Dan sekarang beberapa sekitar tadi pagi saya baca, ya, dari Al Jazeera, 50 pengacara Afrika Selatan sedang mengupayakan untuk membawa Amerika, Inggris dan Perancis ke Mahkamah Internasional karena mereka ikut andil di dalam genosid ini. Itu luar biasa. Ya, mungkin sebagian besar mereka non-muslim. Lihat saudara kita di sekitar Gaza, Allahu Akbar. Apa yang mereka lakukan? Sama sekali belum memadai. Sama sekali belum memadai. Padahal kalau kekuatan umat ini disatukan, selesai urusan. Insya Allah. Selesai urusan. Tapi apa daya? Ya, insya Allah, ya, semangat dan cita-cita Salahuddin Al-Ayyubi, semangat dan cita-cita Rasulullah SAW, ya, yang ketika itu menginspirasi kita saat peristiwa Isra dan Mi'raj, itu menunjukkan tanggung jawab dan tugas kita untuk menjaga rumah suci Allah ini, tempat-tempat suci ini, agar kita mampu mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah nanti. Dikala kita ditanya, apa yang kamu telah lakukan untuk membela saudaramu terzalimi, tertindas di sana? Apa yang kamu lakukan untuk membela tanah sucimu? Apa yang kamu lakukan untuk menggaungkan, ya, anti kezaliman yang sedang dilakukan oleh para musuh? Saudara seiman rahmati Allah SWT, mudah-mudahan kita semuanya mengambil inspirasi, semangat, optimis, dan ketawakalan dari sejarah-sejarah yang telah terjadi di dalam sejarah umat Islam ini. Apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, apa yang dicontohkan para sahabat, apa yang dicontohkan para pejuang, para mujahid, para pemimpin-pemimpin kita. Semuanya kita jadikan sebagai motivasi kepada kita agar kita lebih baik lagi menggaungkan semangat perubahan ini, semangat kebaikan ini, semangat kemajuan ini, ya, semangat optimis mencapai kemenangan, tidak hanya kemenangan duniawi, tapi tentunya kemenangan ukhrawi yang kita cita-citakan bersama. Mari kita amalkan, mari kita berbuat lebih banyak lagi, mari kita tidak menyia-nyiakan kesempatan dan waktu selagi Allah berikan kesempatan kepada kita. Karena ada ajaran doa yang disampaikan oleh para ulama, Allahumma ista'milni wala tastabdilni. Ya Allah, jadikan aku orang yang bisa dimanfaatkan untuk agama ini, bisa berbuat untuk agama ini. Jangan engkau ganti aku, kami, ya, kami dengan entitas lain, dengan kelompok lain dalam berjuang membela agamamu, dalam berjuang membela Al-Aqsamu, dalam berjuang membela keadilan, dalam berjuang membawa masyarakat ke arah perubahan yang lebih baik. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi lebih baik lagi dan berhasil mencapai apa yang kita cita-citakan bersama.
izul Islam wal muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'ti lima mana'at wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma walli 'alaina khiyarana wa la tuwalli 'alaina shirarana. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين اللهم انفعنا مما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم علمنا علوما نافعة وارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وأنت خير الرازقين اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في جميع بقاع أرضك يا الله يا رب العالمين اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والفسوق والعصيان والربا والزنا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذه إندونيسيا خاصة في جميع بلدان المسلمين عامة يا الله يا رب العالمين اللهم بارك دعواتنا اللهم بارك حزبنا اللهم بارك أعمالنا اللهم بارك دنيانا وآخرتنا يا الله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين سبحان الله سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pemirsa TV PKS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridha dan rahmat Allah dimanapun kita berada. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi taufiq hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.